Paman kan terang-terangan mengaku ateis. Iya. Yang mana berarti paman gak percaya surga neraka. Masih takut mati gak sih kalau gak percaya surga Ya neraka? menurut gua sewajar-wajarnya manusia ketakutan sama kematian ya pasti ada lah. Tapi lebih ke arah karena gua masih merasa masih banyak yang bisa gue lakukan sebelum nanti sampai ke garis finish gitu. Ketakutannya lebih ke kalau misalnya gue mati dalam keadaan tidak optimal tuh gimana ya. Jadi lebih ke arah itu aja gitu. Bukan karena apakah nanti saya akan mengalami pertanggungjawaban nih bla 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 bla. Kayaknya nggak ke situ sih. Lebih kayak ketakutan orang yang produktif itu sama kematian tuh lebih ke apakah kita mati dalam keadaan optimal? Apakah udah ada legacy yang bisa kita tinggalkan? Jadi ya wajar lah orang punya takut mati. Ya terlepas dari kita juga paham bahwa kematian ini adalah siklus natural yang memang semua every living being harus mengalaminya gitu. Jadi ya. Tapi kan konsep surga neraka itu kan memberikan janji bahwa kehidupan itu abadi gitu. Yes. Ada di kehidupan selanjutnya. Yeah. Nah kalau misalnya hidup ini tidak abadi, paman gak ngerasa sia-sia nih hidup gitu? Nanti malah gak ada reward apa-apa gitu. Ya malah sebenarnya yang bikin hidup ini indah adalah karena bisa berakhir. Kumail ya. Saat kehidupan ini tidak akan pernah bisa berakhir dan akan ada terus, maknanya jadi nggak ada. Menurut gua. Tapi paman gimana memaknai kehidupan? Gua memaknai kehidupan adalah ini adalah satu-satunya momen di mana kita punya impact dengan apa yang kita lakukan. Dan ini ada batas waktunya. Sehingga kita bukan cuma balapan dengan waktu, kita juga melawan diri kita sendiri. Sehingga karena kita sadar ini bisa berakhir dan apa yang kita lakukan tuh bisa punya impact, bukankah mengagumkan kita punya sebuah kesempatan untuk meninggalkan legacy atau meninggalkan atau memberikan impact kepada orang-orang di sekitar kita di batas waktu yang terbatas ini gitu. Saat waktunya tidak terbatas, apalagi sudah tidak terbatas, di next life-nya hanya happy lagi. Iya, kenikmatan tiada batas. Iya. Itu justru tidak memberi makna ya? Itu justru kutukan sih menurut gua. Ya karena yang memberi makna sama kehidupan karena itu berakhir gitu. Karena itu berakhir gitu. Banyak buah-buah filosofi atau buah-buah fikir filsafat yang baik itu muncul karena para pemikir ini merasa apalah arti hidup ya kalau ini berakhir karena ada batasnya gitu. Saat itu tidak terbatas kan jadi ya gue tidak merasa ada urgensi untuk pemaknaan. Iya. Karena nggak terbatas anyway gitu. Anggaplah kan kita batasnya hidup secara pasti itu nggak tahu, tapi coba kita spekulasikan ceritanya paman tahu nih sudah pasti dalam 60 hari nggak kepanjang, 30 hari. 30 hari lagi hidup paman berakhir. Bagaimana paman memaknakan 30 hari itu? Bakal ngapain aja? Ya tentunya pasti gue akan memastikan gue mempersiapkan segala sesuatunya untuk orang-orang yang gue sayang ya. Entah itu secara finansial atau secara apapun lah. Jadi itu. Pasti nyiapin itu dulu ya, ninggalin itu, apa aja. Dan selanjutnya ya pastinya ya pilihannya entah gue akan bikin legacy yang bikin nama gue terus diingat, yang memberikan impact ke society, atau ya sebatas ya spend waktu sama orang yang gue sayang aja gitu. The point is menurut gue kehidupan itu jadi punya makna karena ada batasnya. Saat sesuatu tuh tidak ada batasnya menurut gue menjadi nggak ada harganya. Jadi nggak ada harganya gitu. Bunga yang paling indah itu kan adalah bunga yang dia hanya mekar di waktu tertentu dan setelah itu dia layu kan. Jadi hanya ada di momen itu
baru setelah itu dia nggak bisa dinikmati lagi gitu. Kalau gue sih melihatnya seperti itu gitu. Gue tidak pernah merasa karena gini, kalau misalnya kita dituntut untuk mencari keabadian, nanti akhirnya kita void, kita kosong, karena semua purpose, semua tujuan hidup kita dicari untuk mencari keabadian, sehingga akhirnya kita tidak living the life, ngerti nggak lo maksudnya? Iya. Kita nggak living in the moment, tapi kita mengejar keabadian gitu. Betul, dan saat kita sudah dapat keabadiannya, terus apa? Ya bilanglah kita misalnya sudah sampai di satu tempat, di mana di tempat ini isinya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, happy, apa yang kita inginkan akan kita dapatkan dan yang lain-lain gitu. Gue punya teman psikiater, pasiennya tuh yang setiap hari happy. Tapi meskipun hidup itu suffering, tetap nggak sia-sia ya? Misalnya, ya tergantung bagaimana kita memaknainya. Maksud gue gini, kayak orang kan punya pilihan ya. Orang kan punya pilihan. Dia ingin menggunakan hidupnya yang terbatas ini untuk apa gitu. Ada yang menggunakannya semaksimal mungkin, ada yang tidak menggunakannya semaksimal mungkin gitu. Tapi itu pilihan setiap orang. Tapi kalau buat gue, hidup yang terbatas itulah yang memberikan makna sama kehidupan itu sendiri. Karena kita tahu hidup ini ada batasnya, sehingga kita jadi menyusun rencana-rencana untuk hidup kita dan memastikan kita bisa diingat paling tidak sama lingkungan keluarga kita menjadi orang yang seperti apa gitu menurut gua. Berarti Paman termasuknya bukan ini ya, bukan nihilis. Kan kebanyakan katanya kalau orang ateis itu bakal jadi nihilis gitu. Hidup ini tidak ada gunanya gitu, tidak ada pentingnya, tidak ada maknanya gitu. Ya. Kalau di Paman nggak begitu berarti ya? Enggak lah, kehidupan ini tuh kita punya kuasa untuk bisa memaknai kehidupan sesuai dengan tafsir kita masing-masing gitu. Jadi ya dan kalau buat gue sih ya dimanfaatkan sebaik-baiknya lah. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan impact. Ya yang kita inginkan ya impact positif ya. Tapi bahkan impact negatif pun kan kita bisa jadi catatan kaki dalam history manusia itu sendiri gitu. Jadi menurut gua keindahan dari kehidupan itu adalah karena berakhir menurut gua. Dan hari-hari selama kita masih hidup itu layak untuk dijalani. Ya. Dan kalau misalnya ada beberapa orang yang merasa, tapi kayaknya gue sudah tidak mendapat kebahagiaan lagi, gue mau selesai aja deh gitu. Iya, menurut Paman manusia punya hak untuk mengakhiri hidupnya sendiri nggak? Punya, asal tidak nyusahin orang lain. Itu aja menurut gue. Misalnya contoh kayak dia ingin menyelesaikan perjalanan hidupnya, lakukanlah di tempat-tempat yang tidak menyusahkan orang yang sedang melakukan aktivitasnya aja menurutku. Contoh nih misalnya dia udah bosan dengan hidupnya, terus dia memilih untuk loncat dari apartemen lantai sekian ke bawah. Saat dia ke bawah itu kan dia pecah tuh, ya kan? Ceceran-ceceran ada yang di sini. Itu kan nambah kerjaan tukang sapu. Ngerti nggak sih lo maksud gue? Maksud gue kayak ya nggak apa-apa lo memilih untuk itu kan urusan lo juga. Tapi ya orang-orang jangan menyusahkan orang-orang yang ada di sekitar gitu. Kalaupun kalian ingin mengakhiri, akhirilah dengan elegan dan considerate dengan sekitar. Dengan keluarga yang ngurus gitu atau petugas yang ngurus ya. Yes, seperti yang dilakukan beberapa orang di Jepang. Mereka ke hutan loh. Oh, tapi kan nggak ditemuin jadinya. Iya, lebih baik nggak sih? Oh, jadi tapi nggak ngerepotin ya. Iya, jadi setiap berapa bulan sekali petugas datang, ya udah diambilin gitu kan, ya udah, jadi sekalian di situ gitu. Ya, tapi nggak ngerepotin, nggak ngerepotin keluarga. Ya bayangin misalnya tiba-tiba kita ingin mengakhiri hidup kita ada di kereta,
kita ketabrak, ada anak kecil lewat, dia trauma ngelihat kita. Menurut gue kan kemana, nggak fair lah. Iya, kemudian ngilang aja sana beli tiket one way ke Jepang. Masuk hutan udah jangan keluar lagi gitu. Ya. Menurut gue considerate lah. Kita tidak bisa mencampuri urusan orang kalau dia udah mau selesai atau enggak. Itu pribadi, kita juga tidak boleh ngejudge. Tapi kalau memang itu langkah yang ingin diambil ya considerate lah orang-orang yang ada di sekitar gitu. Dan saat ada orang yang melarang misalnya, ada orang yang ingin melakukan hal tersebut ya, terus ada orang yang melarang, jangan gitu. Nah itu harus ada tanggung jawabnya dia yang melarang tuh. Oke, saat lo melarang, lo bisa kasih apa ke dia yang bisa membuat hidupnya jadi jauh lebih baik gitu. Itu susah banget ya, PR. Ya, paling yang bisa kalian lakukan, jangan di sini. Kayak itu gak sih jembatan yang di Rukyah tau gak? Kan ada nih jembatan. Nah di situ tuh orang-orang suka pada terjun bunuh diri. Dipasang lah katanya di Rukyah, habis itu dipasang tulisan jangan bunuh diri di sini. Jadi mungkin maksudnya bunuh diri di rumah masing-masing. Betul. Siapa tahu memang di situ kan ada orang yang memang sering, ada keluarga yang bawa anaknya untuk piknik. Terus kalau tiba-tiba ada orang loncat kan kasihan anaknya, trauma kan. Make sense, masuk akal juga gitu. Tapi saat kita melarang orang untuk melakukan hal tersebut, apa yang bisa kita berikan ke dia untuk bisa membuat nyuruh ke psikolog atau psikiater? Ya kalau dia nggak punya duit misalnya. Aduh ya. Oh ya. Ada kok yang di cover BPJS. Ya silakan dibantu gitu. Karena kan orang kan hanya melarang, tapi dia tidak mengerti implikasi yang lebih dalam dari melarang itu tuh bukan cuma melarang, harus ada mendampingi dan yang lain. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Jadi paman kan katanya kan orang yang nggak beragama itu, orang yang ateis itu sama aja kayak hewan. Terus kan paman juga melihara Peter tuh melihara anjing. Iya. Tapi paman ngerasa ini gak sih? Suka mikirin gak apakah lebih superior dari hewan gitu? Oke, jadi tolong saya dikoreksi ya, karena saya bukan ahli biologi. Tapi kalau saya tidak salah, di klasifikasi biologi tuh secara keilmuan biologi kita juga diklasifikasikan sebagai hewan loh sebenarnya. Betul. Kita hewan bertulang punggung. Yes, kita tuh di animal kingdom loh sebenarnya. Silakan kalian cek menggunakan ChatGPT gitu. Jadi saat dibilang berarti kamu seperti hewan, menurut gua bahkan biologi pun mengklasifikasikan kita sebagai hewan gitu. Tapi mungkin maksudnya adalah seperti hewan itu adalah tidak ada value-value yang mengatur mungkin. Semuanya bergerak berdasarkan insting, nafsu dan yang lain-lain gitu. Kalau begitu kan cara pembuktiannya kan harus dari statistik mungkin menurut gua. Jadi kan harus pembuktiannya kan secara statistik. Betul. Ya silakan aja cek negara-negara yang memang tingkat spiritualismenya sangat rendah. Ya, yang orang-orangnya tidak berafiliasi dengan agama. Iya, dengan agama. Estonia mungkin atau negara-negara di Skandinavia. Iya betul. Yang memang sangat-sangat sekuler. Mereka negaranya jadi kebun binatang enggak gitu? Ya. Atau tertib-tertib aja? Ya, mereka bisa bayar pajak kok. Apakah orang hutan bisa bayar pajak kan? Tidak. Mereka tetap mengerti kok kalau mau menyeberang harus lewat tempat-tempat tertentu. Mereka tetap mengerti kok mencuri dan membunuh itu tidak boleh gitu. Jadi ya menurut gua jangan merasa sumber moral Anda adalah sumber moral universal. Karena di belahan dunia lain banyak kok. Contohnya negara-negara Skandinavia yang bahkan sangat-sangat sekuler ya. Atau bahkan di negara yang sangat tidak spiritual sekalipun tuh mereka tetap mengerti kok apa manfaat mengantri. Mereka tetap bisa sabar. Bahkan di negara-negara seperti itu ada nenek-nenek jatuh juga tetap dibantuin kok. Mereka tidak seliar yang difikirkan gitu. Gak beragama tuh bukan berarti tiba-tiba tidak punya konsep moralitas gitu. Iya betul. Karena kan agama hanya salah satu sumber konsep moralitas, bukan satu-satunya sumber konsep moralitas gitu. Dan banyak alternatif moralitas lain yang indikatornya beda-beda gitu. Tujuan yang mau dituju apa gitu. Yes. Tapi paman pernah mikirin gak kalau misalnya paman misalnya harus memilih menjadi
hewan non manusia ya, karena manusia juga hewan non manusia, Paman pengen jadi apa dan kenapa? Lumba-lumba. Kenapa? Nggak tahu ya, lumba-lumba tuh dia hidup bersosial. Lumba-lumba kan hidupnya sosial. Dia sering bermain di laut sana. Dia ikut sama pack-nya, ya kan? Dia ikut sama. Paman ekstrovert? Enggak juga, tapi gue lebih merasa hidup bersama rombongan tuh survivabilitasnya tuh kayaknya lebih baik gitu. Dia juga disenengin oleh manusia. Nggak tahu, gue merasa lumba-lumba menarik aja. Lumba-lumba atau serigala atau pokoknya semua hewan-hewan yang berkelompok. Sebatas karena tingkat survivalnya lebih tinggi aja sih kalau berkelompok. Okay. Dan keren, serigala keren, lumba-lumba juga keren. Yes. Paman kan ini ya, Paman kan pekerjaan Paman itu kan butuh keterampilan dan kreativitas yang tinggi. Andai misalnya Paman terlahir sebagai orang yang tidak punya kemampuan kreativitas, tidak kaya raya, tidak secerdas itu, kemampuan kognitifnya tuh kayak biasa aja banget, yang membuat Paman hanya bisa bertahan hidup dengan pekerjaan yang kerjanya gitu-gitu aja, nggak butuh problem solving, nggak butuh kreativitas, kayak nyuci piring tiap hari, nyapu tiap hari, yang gitu-gitu aja. Paman tak pilih kerja apa? Oke. Kalau gua ada di level cuman hanya bisa seperti itu, kayaknya gua akan memilih apa aja sih. Akan memilih apa aja yang penting bisa hidup ya. Iya, apa aja bisa hidup. Karena orang yang seperti yang lo gambarkan tadi, yang tidak memiliki kognitif tinggi atau apapun itu, menurut gua pertanyaan-pertanyaannya tentang hidup juga hampir nggak ada gitu. Iya. Makanya kan kalau orang luar negeri bilang ignorance is bliss. Iya. Orang-orang seperti itu tidak sepertinya dugaan gua nggak punya kegelisahan yang mendalam. Tidak punya kegelisahan mendalam tentang segala sesuatu. Bahkan orang-orang seperti itu cenderung lebih happy-happy aja bahkan. Kadang kita dari kacamata karena kita merasa jauh lebih tinggi ya, atau mungkin karena kita merasa jauh lebih pintar gitu. Jadi banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang menghantui kita. Kayak apakah arti hidup ini? Apakah saya sudah sempurna sebagai seorang laki-laki? Apakah saya sudah sempurna sebagai seorang kepala keluarga? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saat kita memiliki kemampuan untuk bertanya seperti itu kan. Dan saat kita melihat mungkin teman-teman yang tidak, mohon maaf, teman-teman yang mungkin kita anggap ada di bawah kita dengan pekerjaan rutinitas yang seperti itu kan, gila dia depresi gak ya kerja gitu-gitu. Karena kita mikirnya kalau kita ngerjain kerjaan kayak gitu setiap hari. Siapa tahu enggak, siapa tahu dia tidak punya karena dia tidak mikir-mikir seperti itu, ya dia happy-happy aja. Dia bangun pagi, misalnya let's say dia nyapu jalanan, dia bahagia-bahagia aja, dia dapat upah, dia happy, dia pulang ke rumah kasih anak-anaknya udah happy gitu. Jadi ya dia cuman bisa 50, dia memberikan 50, ya buat dia itu sudah lengkap. Jadi menurut gua ya beneran apa aja karena maknanya sama aja ya. Yes. Kutukan juga sih, kita terlalu tahu banyak tuh kutukan juga in a way ya. Saat kita tahu banyak tentunya ada hal-hal ada privilege yang bisa kita nikmati gitu. Tapi di satu mata koin yang sama di sebelah sananya juga, saat kita tahu banyak kan kita juga jadi gelisah ya dengan pengetahuan yang kita miliki tuh. Ini kalau begini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini tuh bagaimana gitu. Karena memiliki kemampuan berpikir yang kompleks, kita juga akan sulit menerima jawaban-jawaban yang sederhana. Yes. Saat kemampuan pemikiran kita sederhana, jawaban yang sederhana cukup dan ya jadi happy gitu. Makanya ignorance is bliss kan. Kalau buat gue sih seperti itu ya. Karena ya kayak orang yang let's say orang yang punya pemikiran yang kompleks saat ulang tahun yang ke-40 mungkin akan lebih stres daripada orang yang punya pemikiran simple saat ulang tahun yang ke-40.
Kalau orang yang punya pemikiran yang kompleks atau ulang tahun yang ke-40 kan mungkin pertanyaannya adalah, aduh saya masih sanggup gak produktif seperti dulu? Aduh apakah saya masih bisa mengulang nih keberhasilan saya dulu? Aduh apakah saya masih tetap bisa menjadi kepala keluarga yang baik? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kompleks kan, entah itu krisis identitas atau apa. Tapi kalau dia simpel mah, ulang tahun yang ke-40 pemikiran dia masih hidup, mudah-mudahan tahun depan masih hidup, udah kan gitu kan. Jadi bisa jadi orang yang tidak berpikir secara mendalam dan bisa kompleks jadi lebih mereka, bahagia. Ya karena tidak mengalami krisis-krisis itu ya. Yes. Tapi paman pernah krisis parubaya gitu? Pertama saya belum parubaya. Ya kan barangkali krisis parubaya. Ya paham. Ya pasti tentulah, wajar lah. Itu adalah hal yang wajar terutama saat kita memulai tahun yang baru ya, saat gue ulang tahun ya, pasti ada ketakutan kayak apakah di tahun ini saya masih tetap relevan dan yang lain-lain gitu ya. Tapi ya cara gue menanganinya adalah nggak perlu berpikir terlalu jauh. Jadi goalsnya dibikin pendek-pendek aja. Jadi kayak oke deh, yang penting gue minggu ini bisa produktif, udah itu aja dulu. Jangan goalsnya jangan dinaikin kayak apakah tahun ini itu sesuatu yang belum terjawab yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Itu malah nanti kita ribet sendiri. Kita ribet sendiri karena porsi uncertainty-nya tuh masih besar banget. Jadi gue goalsnya dibikin pendek-pendek aja, dari seminggu gitu. Kalau cara gue sih kayak gitu. Paman kan tadi kalau misalnya jadi hewan milih untuk hidup berkelompok, menjadi hewan yang berkelompok. Nah tapi kan paman terang-terangan ateis nih. Itu kan apa ya? Itu kan tidak, kelompoknya sangat kecil, kalaupun ada kelompoknya ya. Aku nggak tahu sih apakah kayaknya nggak ada deh organisasi ateis atau kelompok ateis setidaknya sejauh yang aku tahu gitu. Sedangkan kan komunitas orang beragama tuh banyak banget gitu. Dan opsinya banyak banget, kita mau beragama yang dari cara yang paling kanan sampai yang paling kiri, komunitas banyak. Variasinya gitu. banyak. Betul, komunitas ateis sejauh yang aku tahu nggak ada. Itu kan itu apakah paman nggak takut jadinya hidup soliter? Atau paman jadinya bisa attract orang yang beragama-agamanya. Orang yang beragama-agamanya jadi nggak takut untuk dekat sama paman? Apa mungkin? Enggak. Kalau buat gue gini, ini gue menjawab untuk diri gue sendiri ya. Memang gue ateis, tapi gue juga tidak menutup diri untuk mengikuti culture entah itu Kristen, entah itu Islam, karena menurut gue itu kan bersosialisasi gitu. Kayak gue gue ateis, tapi gue nggak menutup, gue selalu ikut perayaan Natal di keluarga besar gue gitu. Karena menurut gue melihat itu sebagai culture aja, sebagai culture di mana kita bisa ketemu sama banyak orang dan kita bisa ngobrol gitu. Atau mungkin walaupun gue ateis ya, gue misalnya ada teman gue yang lebaran atau apa, gue main ke rumahnya, makan di sana juga ya nggak apa-apa juga gitu. Gue tidak membatasi diri hanya bergaul kepada specific type of, ngerti nggak maksud gue? Jadi ya buat gue melihat itu semua hanya kebutuhan untuk bersosialisasi yang tidak menjeopardize keyakinan gue gitu. Dengan misalnya datang ke perayaan Natal, itu tidak bikin tiba-tiba gue pulang, aduh sudah ada kasih Kristus nih, aku tidak ateis lagi. Panas. Gak gitu. Gue ngelihat itu hanya kepentingan untuk bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Atau misalnya hanya karena gue dapat rendang dari tetangga gue karena lagi lebaran, wah apakah aku sudah mualaf? Enggak juga. Gue melihat itu, ya itu kebutuhan, itu hal-hal yang harus kita lakukan dalam bersosialisasi. Dan saat gue melakukan itu tidak ada prinsip-prinsip yang jadi itu enaknya ateis. Jadi tidak ada prinsip-prinsip yang jadi terkompromikan seolah-olah. Soalnya kan ada kepercayaan tertentu tuh, karena dia percaya satu kepercayaan ini, saat dia melakukan kepercayaan yang lain, seolah-olah nanti ininya nih jadi terkompromikan. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti, kayak setiap musim Natal tuh pasti ada aja di teman-teman Muslim haram mengucapkan Natal. Apapun itu dan mungkin kebalikannya lah. Bisa jadi. Yang akhirnya dia jadi akrobatik, dia yang which is itu nggak apa-apa, tapi dia akhirnya jadi akrobatik logika bagaimana caranya supaya kita bersosialisasi tanpa harus mengkompromikan apa yang dia percayai.
Nah, salah satu kenikmatan yang menjadi orang seperti gue adalah tidak ada hal. Gue tidak, apapun yang gue lakukan, entah itu upacara agama A, upacara agama B, upacara agama C, gue bisa ada di situ, gue bisa respect di situ tanpa ada prinsip-prinsip keateisan gue yang terkompromikan gitu. Yeah. Richard Dawkins juga nggak akan marah kok, nggak akan telepon gue tiba-tiba, kamu kenapa ikut? Karena dalam ateisme nggak ada hierarki, nggak ada otoritasnya. Gue nggak mungkin, gue lagi nonton Cap Gomeh tiba-tiba ditelepon sama Richard Dawkins kan, apa ini gitu? Kenapa kamu? Gitu. Nonton Cap Gomeh denda 30.000. Iya, dan itu kebebasan yang sangat gue rasakan loh. Dan itu liberating loh. Membuat gue menjadi tidak punya kaos yang menghalangi gue untuk bisa ikut berpartisipasi ke orang-orang yang gue sayang. Orang-orang yang gue sayang kan dari berbagai macam latar belakang kan. Ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha, ada yang agamanya Hindu. Gue bisa ada di sana karena gue sayang sama mereka tanpa gue khawatir ada hal-hal yang terkompromikan gitu. Jadi ya saya memang tidak menyumbang hari libur, tapi bisa saya pastikan saya akan ada di hari libur Anda untuk menjadi teman terbaik Anda. Untuk apa kita menyumbang hari libur tapi di hati yang terdalam kita saling was-was dengan hari libur satu sama lain. Kayak oke, kepercayaan saya menyumbang hari libur. Tapi kalau lagi hari libur mereka, hati-hati ya, jangan ngomong ini. Nanti kalau ngomong ini kita tercederai. Itu agak wer-wer gak sih? Agak gimana gak sih? Kayak penuh dengan rasa curiga. Ya, itu menurut saya. Tapi kalau saya sih memang kan ceng-cengannya gitu kan. Orang kayak lu mah gak nyumbang hari libur. Ya memang saya tidak menyumbang hari libur untuk ada di hari libur Anda menjadi orang yang paling menyenangkan dan menyemangati Anda untuk menjalankan hari libur Anda. Bukankah itu menyenangkan menurut gua? Berarti itu miskonsepsi yang sering ada di orang ya. Dikiranya kalau ateis itu antiteis, padahal enggak sangat. Kalau gue antiteis berarti gue benci orang tua gue dong. Orang tua gue kan sangat-sangat yakin dengan apa yang mereka percayai gitu. Saat gue membenci teis dengan segala ragamnya, berarti itu termasuk ke orang tua gue. Masa sih gue benci orang tua gue? Enggak dong. Memang saya tidak setuju dengan beberapa poin-poin. Tapi kan ketidaksetujuan tetap bisa dicari jalan ketemu di tengahnya gak sih? Ngerti gak sih maksud gue? Ya menurut gue menjadi orang yang bisa fleksibel masuk sana masuk sini tanpa harus takut gimana-gimana gitu. Beda banget dulu dengan saat gue masih pakai seragam tertentu. Saat gue masih pakai seragam tertentu di mana ya kebersamaannya hanya sebatas sejauh mana kebersamaan itu bisa mencederai kepercayaan kita. Karena kita masih berseragam. Yes, makanya sebenarnya definisi dari humanity above religion itu adalah ya nongkrong-nongkrong di atas nongkrong-nongkrong sesama agama gitu. Iya, nongkrong-nongkrong di atas gue takut ngomongnya nih. Tapi nongkrong-nongkrong di atas prinsip kepercayaan kita sebenarnya gitu. Ini kan banyak nih yang bilang Coki humanity of religion, tapi kalau jokesnya nggak pernah pakai humanity gitu. Oke, kalau pilihannya antara religion dan humanity, saya pilih humanity di atas. Tapi kalau pilihannya antara jokes dan humanity, ya saya pilih jokes lah di atas. Gitu, harus dilihat pada tempatnya gitu. Iya. Karena komedi itu bukan aktivisme kemanusiaan. Iya betul gitu. Tapi kan saya pilih jokes di atas kemanusiaan bukan berarti saya juga ada nenek-nenek jatuh terus gue ludahin gitu, enggak juga. Tetap gue akan melakukan apa yang akan Anda lakukan saat Anda melihat ada nenek-nenek yang butuh bantuan, sama kok. Tapi saat saya sedang menjadi seorang komedian, saya dituntut itu sesuai performance. Itu performance. Jadi saya lebih memilih jokes di atas humanity gitu. Tapi kalau konteksnya lagi tidak ada jokesnya ya saya pasti lebih pilih humanity di atas apapun gitu. Berperan sebagai komedian ini dan sebagai seorang yang kreatif ini yang paling porsinya paling besar dalam memberikan makna kehidupan menurut Paman. Salah satu ya. Karena mungkin berangkat dari kalau kita hidup untuk diri sendiri kosong, tapi kita hidup untuk orang lain lebih ada purpose-nya.
karena kita tujuan komedian itu adalah membuat sesuatu untuk membuat tawa. Jadi kan sebenarnya secara tidak langsung kan kita hidup untuk membuat orang lain tertawa kan. Jadi lebih fulfill aja gitu. Karena semuanya jadi kita diajarin kita nggak boleh egois. Semuanya adalah tentang bagaimana memberikan tontonan atau pertunjukan yang bisa memuaskan buat orang lain. Dan saat itu bisa tercapai lebih lengkap aja gue ngerasa. Ketimbang gue egois ya semuanya hanya untuk gue apa segala macem gitu. Lobang yang ada di hidup kita nih akan lebih terisi kalau kita hidup dan kita bekerja untuk orang lain sebenarnya. Entah itu secara profesional untuk orang lain dalam konteks gue memberikan tontonan yang bagus untuk orang lain, atau kita hidup untuk orang lain untuk circle terdekat kita, menafkahi keluarga atau apa. Itu baru nanti kerjaan kita jadi ada tujuannya gitu. Itu baru nanti misalnya kita kerja, ya hari ini gue pengen bikin ketawa orang. Nah itu kan enak karena kita ada tujuan ingin bikin orang bahagia gitu. Atau mungkin sebatas ya hari ini gue pengen kerja, nanti gue pulang kerja dapat duit. Nah gue bisa kirim duit gue untuk partner gue, dia bisa beli makan apa. Kan jadi enak gitu. Hidup untuk orang lain tuh fulfill, lengkap. Tapi kalau hidup untuk diri sendiri misalnya, kita kerja gue mau kerja biar nanti gue jadi lebih kaya apa segala macam, kosong. Karena gue rasa karena kita adalah makhluk sosial, pada akhirnya memang kita harus hidup untuk satu sama lain. Kan secara evolusi juga dari dulu kan yang laki-laki itu berburu ya memang untuk dia makan, tapi kan juga dia bawa pulang ke waktu dari hunter and gather kan dia bawa pulang untuk istrinya atau yang lagi melahirkan di rumah kan, itu untuk entah anaknya dan yang lain-lain gitu. Jadi paman ingat gak waktu pas Robin Williams meninggal, pas Robin Williams bunuh diri kan ada tuh quotes dia yang orang-orang kutip katanya mungkin kurang lebih kalimatnya orang yang suka bikin orang ketawa itu yang paling sedih sebenarnya atau semacam itulah, aku lupa tepatnya. Paman setuju itu gak? Ya ada benernya, itu ada benernya kalau tidak dilakukan secara seimbang gitu. Kalau tidak dilakukan. Jadi gini, kita harus punya dua circle ya. Satu circle orang yang kita senengin dalam konteks profesional. Kita harus menyenangkan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka. Satu lagi adalah circle terdekat kita di mana kita hidup untuk mereka. Kayak partner, anak, atau partner kita. Nah kalau ini kurang satu, kayaknya yang terjadi sama Robin Williams nih sepertinya ya, dugaan gue, bisa jadi gue salah. Yang terjadi sama Robin Williams adalah circle terdekatnya gak ada. Jadi dia hidup untuk tawa penonton, sehingga saat tanggung jawab dia untuk membuat penonton itu selesai, dia sepi. Dia gak ada tempat untuk pulang ke rumah gitu, ngerti gak? Ya, ngerti. Jadi dia langsung gak sabar lagi, ayo besok gue mau show lagi gitu. Tapi menurut gue seberapa banyak kita bisa nge-push show dalam hidup ini kan gak mungkin dong hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita syuting, kita show terus kan. Kayaknya Robin Williams tuh masalahnya gak ada tempat untuk pulang aja gitu. Gak ada orang deket ring satu yang dia bisa punya kedekatan emosional. Iya gitu. Yang saat tugasnya memberikan yang terbaik buat hal profesionalnya lagi gak ada, dia bisa memberikan terbaik untuk istri dan anaknya. Dia kan cerai juga sama keluarganya kan. Iya. Iya dia cerai. Ya mungkin anaknya ada, tapi kan pada akhirnya anaknya semakin besar punya masalahnya sendiri. Belum tentu anaknya bisa sama bapaknya 24 jam, ya kan? Mungkin partnernya juga dia bermasalah, dia alkoholik anyway juga kan. Dia memang agak problematik sih. Ya memang. Jadi untuk sebenarnya bukan cuma komedian tapi kayak semua orang tuh sebenarnya butuh anchornya gitu ya. Ya. Untuk apa ya? Untuk pegangan gitu. Ya. Dan menurut gue itu bisa apapun ya. Bisa partner lo, bisa binatang peliharaan lo mungkin. Atau bisa hal-hal spiritual yang lo yakini gitu. Ya, setiap orang punya anchornya masing-masing dan pokoknya poinnya nih, selama itu works, silakan dilakukan. Dan kita nggak perlu lah ngeledek anchor orang lain gitu kan. Cuman karena kita punya anchor yang mungkin terlihat lebih edgy dan lebih keren gitu. Misalnya kayak anchor saya adalah pemikiran-pemikiran seni saya dan pemikiran-pemikiran filsafat saya. Kok anchor kamu cuman binatang peliharaanmu sih? Berarti kamu belum sempurna. Gak perlulah gitu. Yang penting kita punya anchor, apapun anchor ini kalau bisa bikin kita produktif, kalau dari gua go for it, lanjutkan. Yang penting tidak melanggar hukum. Iya, selama itu works ya. Selama itu ngasih works. Meaning. Selama itu ngasih meaning gitu. Kalau misalnya ada orang yang merasa bahwa saya nih dapat bisikan dari langit,
yang mengatakan saya harus membantu banyak orang, makanya saya bikin LSM ini untuk ngasih makan homeless apa segala macam. Oke, dapat bisikan dari langit it's one thing ya. Apakah itu betul? Apakah itu gangguan jiwa? Apapun itu, tapi kalau dengan bisikan dari itu dia menjadi happy ngasih makan homeless, terus juga dia ada impact manfaat, go for it lah menurut gue. Jangan di ini, jangan dikritik-kritik gitu. Kalau buat gue sih kayak gitu. Jika ini terakhir, ya. Pak Paman ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman penonton yang barangkali sedang mencari makna di hidupnya tapi nyari kemana-mana nggak nemu gitu. Oke, jangan kelamaan cari makna, nanti akhirnya lunya jadi nggak ngapa-ngapain. Menurut gue jalanin aja hidup ini. Siapa tahu nanti dalam proses pencarian lo ketemu gitu. Dan itu kan perlu proses ya. Jadi kalau belum nemu sabar aja, jalanin aja hidup udah. Ada beberapa hal yang memang jawabannya cuma dari dijalanin aja dulu gitu. Hal berbahaya terlalu banyak, terlalu stuck di mencari makna, berpikir apa nanti jadi fafifu doang. Jadi fafifu terus nggak ada hasilnya juga, ngapain? Udah jalanin aja. Kalau belum ketemu nggak apa-apa, tetap kerja lagi, tetap ini lagi. Siapa tahu nanti along the way dalam menjalani rutinitas itu dapat gitu. Dan itu bisa terjadi kalau kita melakukan sesuatu untuk maju ke depan gitu. Daripada kita break sejenak, kita tinggalkan aktivitas, terus kita berpikir apa makna, malah nanti nggak dapat loh. Percaya sama gue, malah jadi fafifu loh nanti. Malah jadi kayak aneh, nanti jadi aneh. Buat gue. Jadi gitu guys, jangan jadi aneh ya, bergerak terus. Itu menurut saya ya, bisa jadi salah juga, jangan terlalu serius juga. Iya, bisa jadi benar juga. Betul. Jangan jadi aneh. Terus aku nanya apa ya? Aku nanya ini deh. Kalau misalnya dalam 30 hari ke depan sudah pasti hidup akan berakhir, kalian mau ngapain gitu? Mungkin jadi kelihatan nih, oh ternyata prioritas hidupnya apa? Bisa jadi. Coba silakan ditanya diri sendiri. Makasih Pak Man. Sama-sama. Makasih teman-teman dan nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.